Salam teman kicau. Baik teman kicau, kita kembali lagi pada channel teman kicau. Pada video kali ini saya akan mereview cara perawatan anakan burung cendet. Dan perlu diketahui bahwa merawat burung cendet ketika anakan itu sensasinya lebih lebih menantang, karena kita dituntut untuk mencetak seekor cendet yang berkualitas sesuai dengan keinginan kita. Dan untuk anakan, biasanya kalau saya pribadi itu cendet itu jangan di full prodong. Kalau teman-teman lainnya mungkin istilahnya di full prodong, di mastering, itu salah. Karena apa? Karena cenderung insting dan naluri dan kecerdasan burung cendet itu tidak akan terbangun. Jadi untuk cara merawat burung cendet, saya biasanya kalau pagi hari sebelum kandang itu dibuka atau cendet itu diambil, biasanya saya kasih bunyi masteran, satu atau dua lagi. Setelah itu kita keluarkan burung cendet dan kita jemur sebentar. Sekiranya burung cendet anakan itu tidak menganga, kita teduhkan di teras atau di bawah pohon. Sambil lalu dikasih jangkrik yang kenyal. Dan saya pastikan ketika diteduhkan itu pasti akan ngeriwik. Nah, pada saat ngeriwik itu ada baiknya kita bunyikan masteran lagi secara pelan-pelan. Insya Allah dia akan ngeriwik, nadanya itu akan meniru suara yang dia dengar. Kemudian ketika jam 12 burung kembali ditutup rodong. Nanti sore harinya kita buka dan kita kasih jangkrik 5. Pagi tadi kasih 5, sore 5, atau terserah teman kicau, ada yang 7, ada yang 3, terserah. Sore kita buka dan kemudian ketika mau maghrib kita rodong dan kita bunyikan master selama setengah jam atau 1 jam. Malam hari nanti ketika pulang kita kasih master lagi setengah jam atau 1 jam. Insya Allah dengan seperti itu cendet teman kicau akan memiliki kualitas yang bagus, materi yang bagus, dan cepat jadi. Kalau ingin jadi teman kicau gampang. Cendet itu selama 3 hari kita kerobong, kemudian kita goda. Atau tidak usah 3 hari, ya setiap hari, setiap buka kerodong kita goda dulu sebelum jemur. Insya Allah itu akan jadi cepat boleh. Tapi kelemahannya teman kicau, cendet yang sering digoda dengan tangan itu fighternya ketika di arena gantangan atau lomba itu akan kurang. Karena apa? Burung bunyinya ketika ada tangan, tapi tidak fighter ke sesama cendetnya. Jadi ada baiknya ketika teman kicau ingin menggoda burungnya hanya berkala saja, 1 minggu 1 kali atau 1 bulan 1 kali. Jangan dibiasakan, karena saya punya cendet mulai bulu belum ganti bulu itu sudah mulai biasakan seperti itu, tapi yaitu efeknya kurang. Cuma kelebihannya cepat dijual. Karena apa? Teman-teman kicau kan ingin yang praktis, yang instan. Ketika melihat materi yang bagus langsung dibeli gitu. Itu kalau saya dulu ingin cepat dijual seperti itu. Jadi setiap buka kerodong kita latih sama tangan, nanti insya Allah berkicau. Itu dilatih seperti itu. Jadi intinya perawatan cendet itu harus sabar. Untuk materi masteran itu jangan cuma fokus satu. Kalau satu masteran itu biasanya bunyi yang lain di lingkungannya maka akan ditiru. Saya biasanya 3 sampai 5 bahkan 7 masteran saya bunyikan sekaligus, tapi ada yang prioritas. Untuk teknik cara penyusunan materi lagu untuk pemasteran mungkin teman kicau bisa melihat ke channel saya yang sebelumnya. Itu ada teknik cara menyusun lagu material. Tapi yang penting teman kicau harus sabar. Dan satu hal, untuk perawatan cendet anakan itu jangan dirubah takarannya ataupun purnya. Pur itu yang paling penting. Kenapa? Kalau berubah-berubah pur maka dia tidak akan stabil. Pur harus tetap mulai anakan sampai dewasa. Kecuali ketika teman kicau ingin merubah pur itu waktu kondisi ngurak, itu nggak apa-apa. Kenapa? Ketika kondisi top form atau sehat, bulu rapi, diganti pur itu suaranya tidak akan keluar, bahkan serak. Itu peran penting pur. Jadi biasakan pur dari kecil ini sampai besar itu. Kedua, untuk jangkriknya pun atau kerutunya pun kebiasaannya itu harus dibiasakan. Jadi ketika sudah dibiasakan maka cendet itu akan
lebih fokus dengan materi lagu usia. Dan terutama teman kicau ketika cedet anakan itu jangan sampai takut. Ada teman kicau yang mengajari manuknya atau mengajari burungnya supaya tidak takut lingkungan, dipaksa, takut sepeda motor, jangan dipaksa. Jadi kita ajari bertahap. Yang penting apa? Burung itu tenang, fokus dengan masteran gitu. Syarat burung anakan itu fokus sama masteran. Ketika masteran sudah bunyi, untuk takut ke apapun itu bertahap bisa dilakukan. Gitu. Jadi tidak burung itu ketika anakan takut di mastering itu dia tidak akan fokus ke masterannya. Karena apa? Dia tidak akan konsisten dengan masterannya karena dia takut dengan lingkungannya. Itu teman kicau ya. Mungkin video saya ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan oleh teman kicau yang ada di Indonesia. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Salam teman kicau.